dan Khairul Azhar dengan NIM 17190135. Saya dari kelas 17 3A 29. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran praktikum jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, informasi, program-program, penggunaan bersamaan perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Awalnya network dan jaringan komputer adalah sambungan komputer ke komputer dalam bentuk topologi bus. Sambungan jaringan komputer di PC ditemukan oleh Dr. Robert M. Metcalfe pada tahun 1976, diberi nama Ethernet. Suatu jaringan tersusun dari beberapa elemen dasar meliputi komponen hardware dan software, yaitu hardware dan software. Topologi terbagi menjadi beberapa bagian. Topologi adalah susunan geometri beberapa komputer terminal atau node dan sistem kabelnya pada suatu jaringan komputer. Bentuk topologi dapat dilihat secara fisik, yaitu dengan melihat bentuk pengkabelan yang digunakan, maupun secara logika, yaitu dengan melihat bagaimana aliran data melalui topologi jaringan tersebut. Topologi linear bus adalah kabel utama menghubungkan tiap titik koneksi komputer yang dihubungkan dengan konektor yang disebut dengan T-konektor, dan pada ujungnya harus diakhiri sebuah terminator. Topologi star adalah cara menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan jaringan yang berbentuk bintang. Topologi ini menggunakan hub atau switch sebagai node tengah untuk menghubungkan satu sama lain, dari client server menunjukkan server maupun sebaliknya. Topologi ring adalah cara untuk menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan jaringan yang dibentuk cincin atau ring. Topologi mesh adalah jenis topologi gabungan dari topologi star dan ring. Topologi mesh sendiri merupakan suatu bentuk hubungan antara komputer di mana setiap komputer terhubung secara langsung ke komputer lainnya dalam satu jaringan. Topologi tree adalah kumpulan dari beberapa topologi star dihubungkan dengan topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Topologi peer-to-peer hanya menggunakan dua perangkat komputer untuk saling terhubung. IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Ini adalah contoh IP address kelas A sebagai contoh. IP 10.11.12.1 dengan subnetnya 255.0.0.0. Dengan contoh kelas B
Sebagai contoh IP-nya 7172.168.10.1 dengan subnet 255.255.0.0. Ini adalah contoh alamat IP address. Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan suatu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil atau subnet. Kegunaan subnetting yang pertama, untuk menentukan batas network ID dalam suatu subnet. Yang kedua, memperbanyak jumlah network atau LAN. 3. Mengurangi jumlah host dalam satu network. Dengan tujuan lain dari subnetting, yaitu yang pertama, efisien penggunaan IP address. Yang kedua, pendelegasian kekuasaan untuk pengaturan. Yang ketiga, mempermudah manajemen jaringan. Yang keempat, yaitu mengatasi masalah perbedaan hardware dan topologi jaringan. Itu adalah tujuan dari subnetting. Dari bab 2, yaitu ada contoh penggunaan kabel strike. Contoh penggunaan kabel strike yang pertama yaitu menghubungkan komputer dengan switch jaringan. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan hub jaringan, menghubungkan komputer dengan router jaringan. Yang keempat, menghubungkan komputer dengan LAN. Yang kelima, menghubungkan switch dengan hub jaringan. Yang keenam, menghubungkan switch dengan router jaringan. Tadi kayaknya gue dengar tuh. Lu nggak rekam pasti. Rekam? Berapa menit itu? Kayaknya tadi ada Tadi kan notif. 10 menit ya. Ada notif tadi. Udah 7 menit baru. 7 menit. Ya. Oh iya benar gua kebon. Susunan warna kabel strike yaitu putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, hijau. Susunan warna kabel strike putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat. Contoh penggunaan kabel cross, menghubungkan komputer dengan komputer. Yang kedua, menghubungkan switch dengan switch. Yang ketiga, menghubungkan hub dengan hub. Yang keempat, menghubungkan router dengan router. Susunan warna dari kabel cross adalah putih, hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat. Ini adalah contohnya. Introduction of MikroTik router. About MikroTik. MikroTik merupakan salah satu produsen network terbesar di dunia yang menghasilkan produk-produk pada bidang networking. Bertempatkan di Riga, Latvia, menjadikan teknologi internet yang lebih murah, cepat, handal, dan terjangkau luas. Didirikan oleh John Charlie and Ernest Raitin pada tahun 1996 dan moto Routing the World. Maka dapat menjawab sebuah tantangan yang ada di dunia ini dan menjadikan MikroTik sebagai perangkat terpercaya oleh sebagian besar perusahaan, baik perusahaan jasa internet dan MikroTik router board. MikroTik router OS sendiri adalah 18 ampere operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan 18 ampere
biasa menjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. Mikrotik router board merupakan sebuah perangkat keras produksi mikrotik yang sudah terdapat mikrotik router OS di dalamnya, sehingga sudah dapat digunakan beserta lisensi yang sudah terdaftar. Pada router board tersedia dari harga yang minim hingga router board dengan harga yang tinggi. Fitur mikrotik. Karena keahliannya sebagai router, maka router mikrotik memiliki fitur yang umum dimiliki oleh sebuah router, diantaranya yaitu firewall, routing, MPLS, VPN, wireless, DHCP, hotspot, QoS, proxy, dan tools. Ini adalah contoh gambar tipe router board dan arsitektur router board. Software akses router mikrotik, yaitu yang pertama ada Winbox. Diperlukan sebuah software untuk memasuki sistem pada router mikrotik. Pada kesempatan kali ini dapat dibahas software yang digunakan untuk dapat memasuki sistem router mikrotik menggunakan Winbox. Merupakan sebuah software yang dimiliki oleh mikrotik guna sebagai aplikasi berbasis OS Windows dengan series 32 dan 64 bit. Adapun cara mendapatkan aplikasi Winbox adalah dengan mendownload di halaman resmi mikrotik. Ini adalah contoh mikrotiknya ya. Ini gambarnya seperti ini. Aplikasinya ya. Untuk mencoba akses router mikrotik dengan aplikasi Winbox, maka diperlukan lab akses router mikrotik dengan Winbox. Perlengkapan sebagai berikut, yaitu satu buah router mikrotik, satu buah client PC atau enggak laptop, kabelan, aplikasi Winbox yang sudah ada di client. Cara itunya, aksesnya pertama login atau akses menggunakan MAC address. Dengan menggunakan kabelan, maka hubungkan router mikrotik selain header 1, boleh header 2, 3, atau 4. Karena header 1 nanti akan digunakan untuk port akses internet dan Ethernet PC. Lalu open Winbox. Ini contohnya, kalau sudah itu lalu buka Winbox-nya. Lalu pilih Networks untuk mendeteksi router yang terhubung. Setelah itu akan muncul identitas MAC address yang terkoneksi pada client. Setelah dipilih atau diklik pada list network MAC address, maka connect itu secara otomatis akan berisikan MAC address yang telah terpilih. Untuk login default menggunakan nama admin. Gunakan password default dikosongkan. Bila mana sudah memenuhi untuk user dan password, maka klik tombol connect. Ini contohnya seperti ini. Webfile merupakan salah satu metode untuk mengakses router OS pada mikrotik dengan menggunakan browser login seperti di Winbox, dan akan tampilan router OS di mikrotik yang sangat mirip dengan tampilan ketika akses dengan menggunakan software Winbox. Lab akses router mikrotik dengan Webfile. Untuk mencoba akses router mikrotik dengan aplikasi Webfile, maka diperlukan perlengkapan
yaitu satu buah router mikrotik, satu buah client laptop atau PC, lalu kabel LAN atau Strike, browser Mozilla, Chrome atau browser apa saja. Lalu cara mengaksesnya, login dengan menggunakan aplikasi Wi-Fi. Dengan menggunakan kabel LAN, maka hubungkan router mikrotik. Selain header 1, boleh header 2, 3, atau 4. Buka Winbox dan setting IP address-nya. Ini contoh tampilan settingan IP address-nya ya. Ini settingan IP kliennya nih seperti ini contohnya, dan lalu tes koneksinya nih ya, nih tes koneksinya seperti ini tampilannya. Lalu buka browser untuk menjalankan Wi-Fi. Ini yang ini ya, contohnya seperti ini nih. Bab 3. Firewall adalah sistem keamanan untuk mengelola dan memantau trafik masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan security rules yang sudah ditentukan. Firewall berfungsi mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam jaringan atau server. Berikut beberapa fungsi firewall di server. 1. Mencegah brute force login. Metode meretas password dengan mencoba password secara acak seperti login, cPanel, dan email. Dengan melakukan pemblokiran IP yang berusaha melakukan brute force login. 2. Melakukan pemblokiran blok IP yang melakukan port scan. 3. Melakukan pemblokiran IP ketika ada percobaan peretasan hack seperti SQL injection menggunakan modul security mosaic pada PHP. Selain untuk keamanan, firewall bisa berdampak kendala akses dari koneksi pelanggan ke website yang berada di server. Beberapa kasus yang sering terjadi antaranya 1. Kesalahan password email pada setting email klien seperti Outlook yang berdampak pemblokiran IP karena kesalahan login dari mail klien secara berulang-ulang. Kesalahan port setting misalnya kesalahan port pada setting email sehingga dianggap port scan melakukan koneksi ke port yang tidak open yang mengakibatkan pemblokiran IP dan firewall. Pemblokiran IP karena melanggar rules mosaic memiliki banyak rule sebagai upaya pengamanan, tetapi beberapa kasus script yang digunakan pelanggan melanggar salah satu rule mosaic sehingga menyebabkan IP pelanggan terblokir oleh firewall false positif. Firewall filtering biasanya dilakukan dengan cara mendefinisikan IP address baik itu SRC address maupun DST address. Misalnya, Anda ingin blok komputer klien yang memiliki IP tertentu atau ketika melakukan blok terhadap web tertentu berdasarkan IP web tersebut. Connection tracking merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk melihat informasi yang melewati router, masuk router maupun keluar router seperti DST address dan SRC address yang sedang digunakan. Status dalam tracking. 1. Established paket data bagian dari yang sudah dikenali. New paket baru yang memulai koneksi. Relate paket yang memulai koneksi baru tetapi sudah terkait dengan koneksi yang sudah ada sebelumnya. Invalid
paket tidak memiliki koneksi apapun. Untuk membuat row connection tracking, kita menggunakan connection state atau stabilizer, asset related, asset new, password, invalid row, basic address list. Agar kita tahu bagaimana fungsi dari fitur ini, kita akan mencoba secara langsung melakukan implementasi pada jaringan. Sebagai contoh kasus, kita akan melakukan manajemen koneksi untuk akses YouTube dan juga Facebook. Manajemen yang akan kita lakukan adalah pada jam kerja, yaitu jam 8 sampai jam 4. Akses kedua website tersebut akan diblok, dan selain jam kerja akan dibebaskan akses. Jika pada versi sebelumnya kita mungkin kesulitan menentukan row yang dapat untuk melakukan filtering terhadap traffic HTTPS 443, bisa jadi kita pernah mencoba menggunakan fitur konten, layer 7, DNS static, atau bahkan kita mencari IP public yang digunakan dan melakukan listing satu persatu karena website tersebut menggunakan IP public dinamik lebih dari satu. Namun terkadang row yang kita buat menggunakan opsi parameter di atas kurang satu. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana jika menggunakan fitur address list yang baru ini. Konfigurasi. Langkah pertama, kita akan melakukan listing terlebih dahulu. Pada menu address list, pilih menu IP, habis itu firewall, address list, klik add atau lambang plus. Pada parameter address yang sebelumnya kita isikan dengan IP address, bisa kita isikan dengan nama domain. Contohnya seperti ini, firewall address list. Misal pada contoh di atas, kita beri nama dengan medsos, dan kita tambahkan kedua website tersebut ke address list. Nah, pada address list yang baru ini, ketika kita menambahkan nama domain, router akan menambahkan IP address yang digunakan website tersebut secara dinamis. Ini contohnya. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada menu firewall filter. Untuk manajemen trafiknya, kita menambahkan row pada menu firewall filter dengan menggunakan script seperti berikut. IP firewall filter add action sama dengan drop chain forward base address list dengan medsos in interface LAN protokol TCP time dengan 8H sampai 16H mount through with to 6 hari. Source NAT adalah mengubah alamat atau port pribadi RFC 1918 menjadi alamat port publik untuk paket yang meninggalkan jaringan Anda. Masquerading adalah bentuk khusus source NAT di mana alamat sumber tidak dikenal pada saat aturan ditambahkan ke tabel di kernel. Jika Anda ingin mengizinkan host dengan alamat pribadi di belakang firewall Anda untuk mengakses internet, dan alamat eksternal adalah variabel DHCP. Ini yang perlu Anda gunakan. Masquerading akan mengubah alamat IP sumber dan port paket menjadi alamat IP primer yang ditetapkan untuk antarmuka keluar. Jika antarmuka keluar Anda memiliki alamat yang statis, maka Anda tidak perlu menggunakan MASQUE dan dapat menggunakan SNAT yang akan sedikit lebih cepat karena tidak perlu mencari tahu apa IP eksternal setiap saat. Fungsi dari NAT berfungsi sebagai translasi alamat IP publik ke alamat IP privat atau sebaliknya, sehingga dengan adanya NAT ini setiap komputer
pada jaringan LAN dapat mengakses internet dengan mudah. Destination NAT mengubah alamat tujuan di header IP suatu paket. Ini juga dapat mengubah port tujuan dalam header TCP atau UDP. Penggunaan CAS ini adalah untuk mengarahkan ulang paket yang masuk dengan tujuan dari alamat port, alamat publik atau port ke alamat IP atau port pribadi di dalam jaringan Anda. Fungsi untuk mengubah destination atau tujuan address pada sebuah paket data biasanya digunakan untuk membuat host dalam jaringan lokal dapat diakses dari luar jaringan internet dengan cara NAT akan mengganti alamat IP tujuan paket dengan alamat IP lokal. Bab 4 Wireless Network Overview. Jaringan wireless adalah jaringan yang memungkinkan pengirim informasi atau data